Beberapa hari yang lalu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melaporkan ada sekitar seratusan orang calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lolos seleksi kemudian mengundurkan diri. Menurut BKN, alasan para CPNS tersebut mengundurkan diri karena alasan masalah besaran gaji dan tunjangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Fenomena tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini profesi pegawai negeri sipil merupakan idaman bagi mayoritas anak-anak muda, terutama dari kalangan fresh graduate. Dan apa yang disampaikan oleh BKN mengenai alasan gaji dan tunjangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi merupakan salah satu fakta yang selama ini jarang disadari oleh publik. Sehingga pada akhirnya ketika dinyatakan lolos seleksi dan kemudian mengetahui fakta tentang kesejahteraan seorang PNS, maka yang terjadi adalah kekecewaan yang menyebabkan ratusan CPNS tersebut mengundurkan diri. Alasan kecilnya gaji dan tunjangan yang sebenarnya bukan faktor tunggal bahwa seseorang itu enggan untuk menjadi seorang PNS. Namun banyak faktor-faktor lain yang memicu spirit kerja. Pada video kali ini saya akan membahas fenomena mundurnya ratusan CPNS ini berdasarkan sudut pandang teori makna kerja. Simak terus video ini. Apabila dilakukan sebuah komparasi secara jumlah dengan negara-negara lain, rasio jumlah pegawai negeri sipil dibandingkan dengan populasi jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 1,9%, yang artinya setiap 100 orang penduduk hanya ada sekitar 1 sampai 2 orang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia misalkan, yang rasio jumlah PNS-nya sebesar 3,7% dan Singapura sebesar 2,5%, serta Brunei Darussalam yang mencapai 11% dari total jumlah penduduknya. Jika melihat komparasi tersebut dengan jumlah penduduk dan kewilayahan yang luas, tentu jumlah pegawai negeri sipil di Indonesia masih terbatas. Namun masalahnya adalah dengan jumlah PNS yang ada saat ini sudah memberatkan postur anggaran negara. Kalau kita komparasikan dengan PNS di Singapura, faktor kesejahteraan, keefektifan SDM, dan sistem kerja yang canggih merupakan faktor penting yang membuat jumlah PNS di Singapura lebih banyak secara rasio jumlah dengan Indonesia. Kontribusi pegawai negeri di Singapura juga dinilai sangat besar. Kualitas pelayanan yang dihasilkan oleh sistem kerja dan kapasitas SDM di Singapura merupakan wujud bahwa pegawai negeri di Singapura berkontribusi besar dalam memajukan negara. Terlebih Singapura yang dikenal sebagai negara yang mengandalkan sektor jasa untuk perekonomiannya. Di Singapura, 20% lebih waktu setiap pejabatnya habis untuk mengurusi soal sumber daya manusia. Jadi, para pejabat memiliki mekanisme yang jelas secara reguler untuk mengevaluasi setiap orang di bawahnya. Misalnya, kalau eselon 1 bisa mengevaluasi kinerja eselon 2 sampai ke bawah, lalu
sampai 3 dan sampai 5 kali dalam setahun, serta evaluasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi. Sementara itu, jika kita lihat dari perbandingan kesejahteraan, di Singapura gaji terendah seorang pegawai dengan strata paling rendah atau golongan paling rendah adalah setara 9 juta rupiah. Dan hal tersebut juga berpotensi mendapatkan insentif ketika seorang pegawai memiliki kinerja yang baik. Mengingat pemerintah Singapura juga memperlakukan pegawai pemerintah seperti perusahaan. Sedangkan di Indonesia, besaran gaji pokok pegawai negeri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, di mana untuk golongan terendah gaji pokoknya sebesar sekitar 100.500-an, sedangkan golongan tertinggi sebesar 5.900-an. Bisa kita pahami dari komparasi tadi bahwa dari aspek kesejahteraan dan sistem kerja terdapat perbedaan yang signifikan antara pegawai negeri di Indonesia dan di Singapura. Nah, tidak mengherankan kalau alasan para ratusan CPNS yang kemudian mengundurkan diri karena ekspektasi pendapatan yang tidak sesuai. Kemudian untuk menelaah lebih dalam mengenai fenomena mundurnya ratusan CPNS, akan saya coba membahasnya dari beberapa sudut pandang. Banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam melakukan pekerjaannya terdapat makna tersembunyi yang berpengaruh terhadap perasaan seseorang di dalam menjalani pekerjaannya. Senang atau tidaknya seseorang dalam menjalani pekerjaan bukan hanya faktor tunggal, yakni tingginya honor maupun jenjang karir. Namun juga terdapat faktor calling atau panggilan untuk mengabdikan diri pada negara. Makna kerja merupakan pemahaman mendalam seseorang akan suatu pekerjaan, di mana dalam pekerjaan tersebut terdapat nilai-nilai serta dijalankan atas dasar perasaan senang. Makna kerja memiliki dimensi luas, di mana seseorang memaknai kerja pertama adalah sebagai job yang sebatas menekankan pada tujuan untuk memperoleh imbalan ataupun materi. Kemudian yang kedua ialah aspek karir yang merupakan prestasi atau jabatan tertentu yang diinginkan dalam suatu pekerjaan. Dan yang ketiga adalah aspek tertinggi, yakni calling atau panggilan yang merupakan peluang untuk menciptakan pekerjaan yang berkontribusi bagi lingkungan sosialnya. Tiga komponen dalam makna kerja tersebut merupakan satu kesatuan di dalam seseorang menjalankan pekerjaannya dengan penuh perasaan senang dan mencapai kinerja yang baik pula. Namun, dalam realitasnya, kebanyakan orang bekerja hanya memenuhi beberapa aspek saja. Menjalani pekerjaan dengan berorientasi mendapatkan gaji merupakan hal yang dominan melekat pada mayoritas orang. Begitupun dengan aspek karir atau jabatan yang merupakan tujuan utama seseorang dalam menjalani pekerjaan. Sementara itu, aspek calling merupakan aspek makna kerja yang sangat jarang melekat pada seseorang. Nah, dalam konteks menjalani pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, aspek calling ini seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan kepada aparatur negara. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil bukan lagi sebatas hanya mengharapkan gaji dan tunjangan yang besar serta karir yang tinggi. Namun, bekerja sebagai pegawai negeri sipil merupakan suatu panggilan untuk mengabdikan diri kepada
bangsa dan negara, dan melalui tugas pokok serta fungsinya masing-masing. Apabila para aparatur negara kita memiliki jiwa calling atau panggilan kerja untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, maka kualitas pelayanan publik juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pula kepada kemajuan negara. Dan fenomena mundurnya ratusan CPNS beberapa waktu yang lalu mencerminkan bahwa mayoritas anak muda masih lebih dominan mengejar gaji dan tunjangan yang tinggi serta jenjang karir. Sehingga ketika mengetahui bahwa gaji dan tunjangan yang tidak sesuai dengan harapannya, maka terjadilah tindakan mengundurkan diri. Namun akan berbeda halnya jika para anak muda tersebut memiliki jiwa calling atau panggilan untuk mengabdikan diri pada kepentingan bangsa dan negara. Maka mereka akan dengan senang dan bangga menjalani tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS. Kendati dari aspek gaji dan tunjangan tidak seperti pegawai negeri di Singapura. Lalu apa yang bisa kita petik pelajaran dari fenomena mundurnya ratusan orang yang dinyatakan diterima sebagai calon pegawai negeri sipil tersebut? Dari fenomena mundurnya ratusan CPNS inilah kita dapat belajar bahwa apa yang selama ini dikonstruksikan masyarakat bahwa profesi sebagai pegawai negeri sipil adalah profesi yang menjanjikan prestis. Namun pada realitasnya tidak seperti yang diharapkan. Namun ketika kita memiliki pemaknaan kerja yang berdasarkan calling atau panggilan untuk mengabdikan diri pada kepentingan bangsa dan negara, maka pekerjaan apapun akan terasa menyenangkan. Demikian video kali ini, semoga dapat mencerahkan kita semua. Salam akal sehat.